Oh ada dong, bahkan ya sebelum kami menginjak kaki ke Bali itu setelah lolos itu kami udah ada list Iya, sekian. oke. Setelah sampai di Bali nanti itu selain modul Nusantara itu kita mau kemana? Karena kan modul Nusantara itu cuma sekali seminggu. Iya, Jadi sekali. selama 6 hari itu kan bosan juga di Eh, kos kalau misalnya perkuliahan nggak, nggak ada. Terus kan kalau misalnya balik perkuliahan jam 4 ya jam 4 sampai ke malam itu kan bosan ngapain? juga kan di kos. Nah dari Medan itu udah ada camp Oke, list kita oke, mau oke. kita kesini kita kesini kita kesini. Nah setelah sampai di Bali itu ya Kak, kita ajak teman-teman nih. Bahkan ya sehari setelah sampai di Bali itu kami langsung ke pantai loh, saking penasarannya itu kami langsung ke pantai. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjaya Laia di podcast USA Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Hari ini kita akan mulai asik lagi bersama mahasiswa PMM3 yaitu Bang Hardi Laia. Nanti Bang Hardi Laia akan membagikan pengalamannya yang kemarin mengikuti program PMM3 di Stikes Bina Usaha Bali. Nah mungkin Sobat Mutiara pada kepo siapa sih Bang Hardi ini dan dari mana? Halo Sobat Sari Mutiara, perkenalkan saya Hardi Yusuf Laia, saya mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia dari Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan. Kemarin saya PMM 3 di Stikes Bina Usaha Bali. Bang Hardi dari Prodi S1 Keperawatan dan sekarang mengerjakan sebagai semester 5, semester 6 sekarang. 6. Semester 6. Oke, nah sebentar kita akan mengulik-ulik ini bersama Bang Hardi dan dia akan membagikan di sana ngapain aja sih pada saat mengikuti program PMM3. Nah mungkin sebelum saya ngulik ini Bang Hardi, akhir-akhir ini lagi ngapain sih? Sibuk-sibuk apa? Kemarin sih sempat sibuk, tapi sekarang kan posisinya libur jadi nggak sibuk lagi. Sibuk lagi. Jadi kegiatannya di kos apa nih, nggak ada tidur-tiduran aja? Iya, sambil mereview pelajaran yang semester lalu. Semester lalu. Oke. Boleh nggak sih abang ngasih tahu alasan kemarin sih kenapa ikut program PMM3? Ya, alasan saya kemarin ikut PMM3 itu yang pertama itu karena saya orangnya memang selalu mencoba hal-hal yang baru. Jadi mengikuti PMM3 itu suatu hal yang baru bagi kita semua, apalagi di kampus kita. Jadi saya sangat penasaran bagaimana sih program PMM3 itu dan apa aja pengalamannya serta benefitnya bagaimana. Oke, berarti yang paling penting itu mencari pengalamannya. Iya. Nah, boleh nggak sih abang ceritain gimana sih proses kemarin pas mulai ya pendaftaran, terus kok bisa lulus dan kemarin memilih PT-nya itu bagaimana? Kira-kira. Kemarin proses pendaftarannya itu cukup lama dan cukup mengesankan sekali karena pertama itu kan kami sudah siap-siap nih dari kelas, bahkan di kelas Hardi itu masih belum heboh tentang PMM3 itu. Jadi Hardi sendiri mengikuti IG pertukaran mahasiswa dan di situ saya dapat informasi. Terus setelah terbuka pendaftarannya kami mendaftar, terus saya ajak kawan-kawan juga. Setelah lama itu kan bertahap ya prosesnya, mulai dari pendaftaran, pemberkasan, terus sampai asesmen tilik diri dan sampai di pengumuman. Dan itu proses yang cukup mengesankan sekali bagi kami semua. Ada nggak sih kesulitan pada saat mendaftar? Sebenarnya kesulitan untuk mendaftar itu tidak ada ya, karena semua syarat pendaftaran itu cukup mudah sekali, yang dimana seperti pendaftaran itu ya kita tinggal memasukkan data kita seperti nama, tanggal lahir, NIK dan masih ada data-data pribadi. Terus seperti KHS juga itu diminta, KRS, terus IPK terakhir itu juga diminta, dan saya rasa itu tidak terlalu sulit bagi kita mahasiswa gitu. Oke. Itu kan kalau bilang abang sudah mengupload beberapa dokumen yang sebagai dokumen pendukung nih di laman PMM, program PMM. Kemarin kenapa sih harus milih Stikes Bina Usaha Bali sebagai tempat untuk belajar sementara selama 1 semester, dan
Yang saya dengar kan ada 7 pilihan. Iya, Dan 7. kenapa menempatkan Stikes Bina Usaha itu di pilihan pertama, dan ada nggak sih kemarin universitas yang lain nih yang Bang pilih di luar itu? Baik, alasan saya kenapa saya memilih kampus Stikes Bina Usaha Bali itu sebagai pilihan pertama itu karena rekomendasi dari Prodi. Terus karena Stikes Bina Usaha Bali juga membuka untuk jurusan keperawatan. Nah, saya kan jurusan keperawatan, jadi sangat berkesinambungan dengan PT penerima nanti. Maksud saya ini kalau misalnya di kampus lain kan itu nanti linjur jadinya. Jadi itu agak susah untuk mengkonversi nilai, terus mata kuliahnya itu juga agak susah untuk kita pelajari. Jadi biar nggak ribet dan nyambung juga, itu pilih Stikes Bina Usaha Bali. Dan Stikes Bina Usaha Bali itu juga unik menurut saya gitu. Memang ada sih kampus lain. Kemarin saya mencoba di Papua, tapi itu pilihan kedua. Terus ada beberapa di pulau lain yang saya pilih sebagai pilihan ketiga dan keempat. Tapi lolosnya itu di Stikes Bina Usaha Bali. Dan pilihan PT yang lain itu apa nih kemarin? Pilihan PT yang lain selain di Papua saya coba, di Inkes Raja Wali saya coba. Terus di Gorontalo juga saya sudah coba. Sudah coba ya. Dan lulusnya benar-benar di pilihan pertama ya, di Stikes Bina Usaha Iya, Bali. Stikes Bina Usaha Bali. Itu kan tadi Abang ceritakan bahwa saya mengajak teman-teman nih, tapi teman-teman sekali diajak nih supaya mendaftar juga nih di Stikes Bina. Itu kemarin berapa orang sih ke sana? Kemarin yang mendaftar kami kan ada 60 orang. Yang mendaftar itu 30 orang. Tapi yang lolos itu cuma 14 orang. 14 orang di Stikes Bina Usaha Bali atau Enggak. Di Mencar. Kami di Stikes Bina Usaha Bali ada 7 orang. Terus ada di Papua, ada di Gorontalo, dan ada di Unpad juga. Terus ada juga di Inkes Raja Wali juga. Okay. Nah, boleh nggak sih Abang ceritain perasaannya gimana sih? Ya mungkin sebagian dari teman-teman yang memang Abang sudah ngajak, misalnya kan yang 7 orang tadi nih di Stikes Bina. Perasaannya gimana sih lolos di pilihan pertama? Ya tentunya senang ya, apalagi pas keluar pengumuman itu pasti happy banget. Bisa lulus di kampus pilihan pertama, terus di Bali lagi ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Bali itu kan kayak akan budaya, akan wisata. Jadi ya pokoknya kesenangan kami itu nggak bisa diutarakan secara kata-kata. Pokoknya itu happy banget. Oke. Itu kan dari serangkaiannya, kalau bilang pendaftaran, terus pemilihan, ya PT tujuan, dan bilang lolos nih, yang mana di awal tadi, ya kepo-kepoin IG-nya PMM kan, bahwa wah asik juga nih program ini kan. Iya. Nah, boleh nggak sih, ini kan udah dinyatakan lewat, dan gimana sih dukungan orang tua kalau tahu nih, saya akan ke Bali dan akan kuliah selama 1 semester, mungkin akan mikirin nanti biayanya gimana di sana gitu. Pernah nggak sih ceritain ke orang tua gimana? Kalau orang tua Hardi sendiri itu sangat mendukung apapun kegiatan selagi itu hal yang baik. Mereka sangat mendukung, apalagi saya keluar kota nih ya. Saya keluar kota, mereka sangat support karena sesuatu yang belum pernah juga mereka juga pernah saran, apalagi ya namanya pertukaran mahasiswa. Jadi pemikiran orang tua itu wah anak saya sudah bisa keluar kota di umur segini, apalagi masih mahasiswa, dibiayai pemerintah lagi gitu. Dan ya, bukan hanya dibiayai dari segi transport, tapi biaya hidup juga dibiayai kan? Iya, biaya hidup juga dibiayai. Oke. Ini kan sudah pendukung orang tua dan tinggal berangkat nih ke PT tujuan. Gimana sih rasanya ya menginjakan kaki di Bali dan bersama dengan teman-teman yang lain? Perasaan pas sampai di Bali itu kayak masih belum percaya aja pas awalnya sampai di Bandara Ngurah Rai itu masih belum percaya kalau misalnya kami itu udah di Bali. Terus setelah sampai di tempat di villa itu wah ternyata ya kayak gini rasanya di Bali. Jadi masih rasa senang itu masih belum hilang gitu, masih kayak happy banget. Oke. Gimana sih cara Bang misalnya ini kan ya kalau dibilang bareng dengan 7 orang dan pasti ketemu dengan teman-teman yang nih dari pulau yang lain. Gimana sih caranya Abang supaya bisa berkomunikasi dengan mereka supaya tidak dibilang ya
mereka dari pulau ini. Dia tuh bilang kan, aku udah dari USM nih, udah ada teman 7 orang. Gimana sih caranya supaya ya berkomunikasi dengan baik, bisa akrab dengan mereka tuh gimana sih? Eh, ya membiasakan diri aja sih menyapa mereka, apalagi kan dari sini Hardi itu sudah terpilih jadi kepala suku Oke, nih. oke. Nah, jadi nggak iya kali dong kalau misalnya saya itu cuek banget sama mereka. Terus dari Medan ini ada yang dari Sumatera, ada juga dari Aceh sekitar 5 orang. Kami sekitar 22 orang. Jadi tiket kami dan jam keberangkatan itu juga sama. Jadi pas sampai di bandara itu ya Hardi sapa tegur mereka, tanya dari mana, terus udah semester berapa. Terus sampai di Jakarta kami sempat reschedule juga sih dari Medan sampai ke Jakarta itu, bahkan kami sempat nginap di Jakarta. Baru setelah sampai di Bali di villa itu kan jumpa kami beberapa teman-teman yang lain. Nah pas pertama itu mungkin karena kami kecapean lah ya, kami kecapean itu kayak ya udah sekedar senyum aja sama teman-teman yang udah duluan, karena mereka itu ada yang udah duluan sekitar 22 orang juga yang udah duluan, ada dari Papua, ada dari Makassar, ada dari Jakarta, ada juga dari Bandung, ya macam-macam lah mereka. Terus sampai di kemarin tuh ya karena kami udah capek banget di perjalanan, kami sekedar senyum aja sama mereka, terus langsung ke kamar. Baru setelah itu besoknya kami langsung sapa tegur mereka, hai saya Hardi, saya nama kakak siapa gitu-gitu kan. Apalagi pas besoknya itu kami langsung diajak ke kampus. Nah di situ kami udah mulai perkenalan, kampus dari mana, dari pulau mana gitu sih. Oke. Jadi sebelum berangkat kan berarti abang sudah dipilih jadi Kepsu. Iya, sudah terpilih jadi Kepsu. Oke. Nah mungkin agak menarik karena dari sekian yang saya wawancara ini di podcast UNSM Indonesia bahwa ya mungkin sebagian tidak ada nih yang menjadi Kepsu, dan hari ini abang ini sebagai Kepsu yang akan mungkin bisa nggak sih abang kasih tips ke teman-teman kok bisa nih jadi Kepsu kan? Kebetulan ini kan ya Kepsu dari berbagai pulau nih, dari berbagai provinsi dan ya beberapa kampus ini di seluruh Indonesia. Kok bisa sih? Yang pertama itu tips dan kenapa bisa ya saya jadi Kepsu. Yang pertama itu kenapa saya bisa jadi Kepsu itu ya karena saya ada niat. Dari kampus kita juga di kelas itu saya counting. Nah menjadi Kepsu itu suatu tantangan bagi saya, karena menurut saya memimpin yang 41 orang itu hal yang tidak mudah, apalagi sudah mahasiswa dan ada juga yang di akhir semester saya. Jadi mengatur yang 42 orang kami semua, mengatur itu hal yang tidak mudah, menyatukan itu hal yang tidak mudah, dan itu saya suka dengan tantangan-tantangan seperti itu, untuk melatih juga bagaimana jiwa kepemimpinan saya, bagaimana juga saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Terus tipsnya itu ya sebenarnya nggak ada tips sih, intinya kita itu niat dan komunikasi kita itu lancar, dan relasi kita ke mereka juga lancar. Nah di pemilihan kemarin itu kami menceritakan riwayat prestasi kami selama kegiatan di kampus. Nah pas giliran Hardi itu ya ada beberapa kepengurusan yang telah saya jadi demisioner sebelumnya, seperti sekretaris HMP, wakil sekretaris organisasi lain juga, dan ada beberapa prestasi pendidikan lainnya. Jadi pas voting itu suara terbanyak itu ke Hardi. Jadi kalau dibilang ya tipsnya supaya ya mulai sekarang nih banyak ikut organisasi ya. Betul. Punya prestasi juga nih tentunya. Iya, punya prestasi juga. Oke. Berarti kemarin dipilih Kepsu karena ya abang sebagai ya salah satu mahasiswa prestasi. Nah ini kan sudah nyampe di Bali, dan tadi abang bilang bahwa sudah ada penyambutan nih setelah 1 hari udah nyampe di Bali. Boleh nggak sih ceritakan pas ya penyambutan itu gimana, dan bagaimana sih ya penyambutan dari kampus itu sendiri menyambut kalian itu bagaimana? Apakah ya sambut dengan baik nih, bahwa ya yang datang ini dari luar Pulau Bali nih? Boleh nggak sih cerita?
Ya, pertama kami itu kami disambut langsung oleh Ketua Stikes Bina Usada Bali, Bapak Putu ya. Dia itu langsung menyambut kami dan beberapa dosen lain. Terus kami juga disambut dengan tari khas Bali. Dan di situ kami betul-betul diperlakukan seperti mahasiswa Stikes Bina Usada Bali. Jadi kami tidak ada bedanya dengan mahasiswa yang udah kian di situ. Bahkan kami disambut hangat, disambut dengan baik. Terus dosen-dosen Stikes Bina Usada Bali itu juga sangat open respon terhadap kami. Pokoknya di penyambutan itu, di acaranya itu mereka sangat menyambut kami dengan baik. Terus di acara itu juga ada persembahan-persembahan tari yang mereka lakukan. Terus kami juga nyanyi bersama di situ bersama Kepala Stikes Bina Usada Bali. Terus di mereka juga ada pemasangan udeng kepada kami, kepada saya dan wakil saya. Itu tandanya bahwasanya kami itu kepala suku di situ. Itu udeng itu khas laki-laki yang dipakai di Bali gitu. Oke, berarti kemarin ya disambut dengan baik nih oleh pihak Stikesnya. Oke, ini kan ya kalau dibilang ya sudah memulai tantangan di program PMM 3 dan pasti sudah mikir wah nanti kegiatannya pasti banyak mulai dari perkuliahan dan ya pastinya yang ditunggu anak PMM itu ya MUT-NUS Maluku Nusantara gitu ya. Dan sebelum kalian ya mengalami tantangan itu, gimana sih caranya supaya bisa menyesuaikan diri di daerah situ ya? Kalau dibilang Bali ke salah satu tempat yang dibilang panas nih, apalagi dekat pantai kan. Boleh nggak sih ceritakan gimana sih cara kalian atau misalnya dari teman-teman yang tadi abang bilang bahwa ada nih 7 orang nih, dan ya kalau dibilang menyesuaikan dari hal mungkin cuaca, dari makanannya atau memang ya budayanya nih caranya supaya bisa menyesuaikan di tempat itu gimana sih? Pertama sih agak shock ya pas sampai di Bali itu nggak kalah panas dengan Medan, bahkan lebih panas Bali rasaku lah ya. Jadi pertama itu pas keluar ternyata panas banget dan panasnya itu bikin kulit itu jadi gosong. Jadi ya mau gimana lagi, paling kalau misalnya ke kampus itu ya pakai payung, pakai itu sunblock biar tidak gosong kulitnya. Terus untuk dari segi makanan itu ya masih worth it sih dengan harga-harga di Medan juga sama. Ada yang dapat 10.000, dapat 12.000. Pokoknya untuk makanan dari segi makanan itu tidak terlalu mehong banget, itu masih bisa lah ya terjangkau untuk anak-anak kos. Karena kami juga di villa itu tidak diperbolehkan masak, jadi kami beli terus. Terus untuk budayanya itu ya kami agak shock dikit sih pas pertama sampai, karena ya tata cara ibadah mereka kan beda dengan kita. Kita kan dari Sumatera rata-ratanya kan Kristen. Nah di Bali itu kan Hindu. Nah di pagi-pagi itu kami bingung orang itu mau ngapain. Kok diri-diri depan patung terus bawa-bawa kayak makanan gitu. Nah ternyata mereka itu lagi berdoa, ternyata mereka itu lagi beribadah pagi-paginya. Terus canang mereka itu juga mereka taruh-taruh depan rumah. Nah itu mereka bilang itu kepercayaan mereka untuk leluhur mereka. Jadi itu sih yang shock dikit kemarin dari segi budayanya. Ya mungkin ya kalau dibilang ya mungkin agak beda nih yang di Medan nih. Ya mungkin dari cuacanya kalau di tadi panas terus rata-rata yang di Bali itu ya memang agama Hindu yang di sana. Oke. Gimana sih rasanya pertama kali kuliah di sana, dan ya kalau dibilang kan jumpa dengan teman-teman yang memang kuliah juga di Stikes Bina Usada Bali, dan kalau dibilang ya itu kalian kemarin yang kuliah di satu kali ilmu keperawatan, ada nggak sih yang dari kampus yang juga masuk ke ilmu, ada ya? Ada. Awalnya pas kami masuk itu masih inilah ya, masih agak canggung, terus kayak malu-malu, apalagi kan kelas yang kami masuk itu kemarin semester 7 mata kuliah gerontik 2, jadi kami itu kayak masih malu kayak mahasiswa baru gitu kan. Mau sapa mereka takut
Takut nggak amat. direspon. Terus merekanya juga yang anak-anak Stikers Bina Nusa Dambal itu juga mereka juga kayak agak canggung sama kami. Mereka sapa kami Iya. duluan kayak mereka respon balik nggak ya. Jadi kami pas hari pertama itu kayak siapa lo siapa gue aja ya. Jadi kami ada bangku kosong ya udah kami duduk di situ diam. Terus pas ada dosen kami disuruh perkenalan. Nah, tapi untuk besoknya kami udah sapa tegur. Untuk hari keduanya itu kami udah sapa tegur, hai saya ini. Terus yang masuk di kelas itu juga banyak, apalagi di Stikers Bina Nusa Dambal itu tidak hanya keperawatan aja yang mereka terima, ada juga dari kebidanan, ada juga dari pertanian, ada juga dari psikologi, ada juga dari akuntansi, pokoknya macam-macam. Tapi mereka bisa menyesuaikan kok di jurusan yang mereka ambil. Tapi mereka ambilnya semester yang bawah karena itu masih mata kuliah Oke. Berarti itu kalau dibilang pokoknya ya memang teman-teman canggung gitu kan. Iya. Jadi kalau memang udah keseringan, bro ini gitu kan. Nah, kemarin ini kan abang jadi Kepsu nih. Apa sih Kepsu itu kerjanya apa sih kira-kira? Mungkin ya sebelum Monus ngapain gitu, terus pas setelah Monusnya itu pas ini itu kalian ngapain? Tugas dari Kepsu itu sebenarnya tidak banyak-banyak sekali ya. Jika misalnya teman-teman itu bisa diajak kompromi, bisa diajak kerjasama. Nah, tugas kami Kepsu itu menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Misalnya nih, ada sesuatu kewalahan mereka atau kesulitan mereka. Kepsu gimana ini? Jadi saya itu sebagai kaki tangan dari koordinator PT Penerima Ibu Sherlyn. Jadi kalau misalnya mereka ada kendala itu, mereka menyampaikan ke Hardi dulu atau ke wakil Hardi. Jadi kalau misalnya mereka ada kesulitan nih ya, Kepsu bantu dong sampaikan ke Bu Sherlyn. Hardi bantu dong menyampaikan ke Bu Sherlyn. Nah, dengan adanya Kepsu kan Bu Sherlyn atau PT penerima itu yang koordinatornya nggak bingung mengurusnya karena saya ini kan dulu, saya list dulu ini namanya siapa, kendalanya apa, dan ada juga beberapa itu kan kami rame ya. Kalau misalnya mereka langsung satu persatu hubungin koordinatornya itu agak repot. Nah, jadi itulah tugas kami sebagai Kepsu dan wakil Kepsu. Terus di atas Kepsu itu kami ada juga koordinator dari PT Pusat, dari PMM Pusat, yaitu Kasara. Nah, apapun pengumuman dari PMM Pusat itu disampaikan ke grup kami dulu. Nah, tugas kami itu menyampaikan ke teman-teman. Memang sih ada beberapa pengumuman yang disampaikan di IG. Nah, tugas kami sebagai Kepsu itu memperjelas kepada teman-teman, karena kami itu setiap hari Jumat itu kami rapat bersama Kak Sarah. Nah, jadi Kak Sarah itu menyampaikan kita nanti seperti ini, sampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kebingungan, nah itulah tugas kami menyampaikan ini. Terus kalau misalnya juga mau buat kegiatan, ya itu melalui kita dulu. Kalau misalnya Kepsu kami kita buat ini yuk, kita buat ini yuk, kita kesini yuk, kita kesini. Nah, seperti itu sih. Sebenarnya enggak ribet-ribet sih jadi Kepsu. Oke. Berarti yang penting kawannya itu bisa ajak kompromi. Iya, bisa diajak kerjasama aja sih. Dan itu kan kerjanya Kepsu ini pada saat PMM. Kemarin saya lihat entah di postingan abang ya. Saya juga kepoin juga sih kemarin di IG Kepsu ini, Kepsu PMM 3. Kemarin abang jadi narasumber ya? Iya betul, jadi sharing-sharingnya. Kok bisa sih jadi narasumber situ? Dan kemarin itu yang kalian sampaikan apa sih di nge-zoom kan kemarin? Iya, nge-zoom. Itu kok bisa sih terpilih dan nge-zoom sama di live? Di live. Itu ngapain aja sih pada saat? Kenapa saya bisa jadi narasumber itu? Itu kan banyak nih. Iya banyak. Lebih 180 ya, bahkan nyampe 200 kami Kepsu dan wakil Kepsu di grup itu dari seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya kan Hardi aktif nih, aktif apa-apa, up ke Kasara, up ke ada lagi alumni itu. Jadi mereka yang buat kegiatan, ada alumni Kasara sama Bang Wan juga. Nah, Hardi kan selalu aktif. Nah, di grup itu mereka menawarkan teman-teman siapa nih yang mau
jadi ini, siapa nih yang mau jadi content creator. Nah, berhubung juga kurang kegiatan di Bali kemarin itu ya dalam terus rebahan terus ya, mending ikut-ikut kegiatan ini. Terus Hardi cobakan, Hardi daftar. Terus mereka testing juga, nggak sembarangan dong mereka milih dari segi public speakingnya gimana, lancar apa enggak. Jadi ya pas pertama itu kami nge-Zoom bersama alumni itu ya Hardi terpilih nih jadi narasumber. Nah, yang kami sampaikan itu pertama itu di live dulu. Nah, pas kami di live itu sharing session culture shock pertama sampai di Bali. Nah, Hardi itu menceritakan apa aja culture shock pertama sampai di Bali, dari segi budaya, dari segi sukunya, dari seginya. Ternyata banyak sekali culture shock yang teman-teman alami dan bahkan saya sendiri juga yang alami. Apalagi di beberapa modul Nusantara banyak sekali perbedaan itu, banyak sekali mulai dari tata ibadahnya, dari pokoknya itu banyak sekali lah perbedaan. Nah, itulah yang kami ceritakan di live kemarin tuh. Nah, di Zoom itu juga Hardi jadi narasumber, tips memilih apa ya kemarin itu lupa. Tips memilih PT tujuan, terus tips menjadi kepala suku, terus pokoknya banyak lah ya kemarin itu tentang topik-topik apa yang kami sampaikan dan kami menceritakan kepada calon-calon mahasiswa PMM 4 kemarin itu apa aja yang diperlukan, bagaimana cara memilih PT supaya lolos. Memang sih tergantung rezeki lah ya. Paling tidak ada pemahaman, terus mereka juga ada kesediaan sebelumnya gitu. Berarti saya kira kemarin tuh cuman Hardi kamu besok jadi narasumber gitu, ternyata ada pemilihannya dari alumni, ada prosesnya ternyata. Oke, mungkin juga soal mencari padatan. Wah, berarti saya juga yang mau nih jadi narasumber juga nih, mana tahu nanti teman-teman juga yang lagi nonton mau juga nih jadi narasumber di kepala suku nih dan sharing bersama dengan ya mungkin nanti untuk teman-teman dari PMM 5 nih yang akan ikut. Dan ya ini mungkin ya cerita tentang abang sebagai kepala capsule ini di sana. Ya, yang tunggu-tunggu nih modul Nusantara. Modul Nusantara pertama itu di mana sih? Pertama kami itu modul Nusantara yang kelompok Praja Manggala itu, kami ada 2 kelompok, Praja Manggala dan Widya Manggala. Jadi Praja Manggala itu kami modul Nusantaranya itu di desa, desa apa kemarin tuh ya, lupa karena salah satu desa di Bali. Iya, pokoknya desa itu salah satu desa terbersih di dunia ya. Sempat kami juga searching, ternyata desa ini desa yang paling terbersih. Mungkin juga teman-teman searching nanti desa terbersih di dunia itu letaknya di Bali. Desa apa kemarin tuh ya? Lupa apa nama desanya. Pokoknya di situ bersih banget. Itu bersih banget dan kami mau ngapain aja di sana. Pertama itu kami diajarin membuat loloh cemcem. Nah, yang dimana loloh cemcem ini bisa keyakinan mereka itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, itu terbuat dari daun-daunan, juga ada rempah-rempahan dan itu udah go internasional sih. Ada penelitiannya juga, sudah diteliti loloh cemcem itu ternyata memang betul-betul ampuh untuk penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi, itu bisa mengatasi hipertensi dan banyak penyakit lainnya. Jadi di desa itu kami menjelajahi desa itu mulai dari bangunannya yang rapi amat, itu rapi banget, terus bersih juga ya. Itu sih kebinekaan pertama kami dan tadi pertama kali orang abang itu ke desa dan masih nggak sih mungkin abang ceritakan secara singkat nih supaya nanti ya waktu itu yang terlalu lama nih, dan supaya juga ya mungkin secara garis besar supaya sobat-sobat yang nonton nanti punya keinginan nih, mungkin PMM 4 sudah berjalan dan nanti mungkin di PMM 5 nanti teman-teman yang mau ikut ke sana bisa termotivasinya, oh iya di sini seru ya gitu kan. Boleh nggak sih abang ceritakan mungkin secara garis besar nih kemarin modusnya itu kemana aja dan yang dipelajari apa aja sih di situ, dan mungkin yang didapat juga apa di situ. Oh iya, lupa tadi, itu nama desanya tadi Desa Penglipuran. Teman-teman nanti bisa searching itu Desa Penglipuran, desa terbersih di dunia, itu sangat menarik.
Kegiatan kami itu di modul Nusantara itu kan ada 8 kebinekaan, ada inspirasi, ada refleksi, dan ada kontribusi sosial. Nah, kebinekaan itu apa aja yang kami pelajari di kebinekaan itu yang namanya kebinekaannya. Kami pertama itu ya ke desa itu belajar tentang pembuatan loloh cem-cem itu sebagai obat. Nah, kami sebagai kesehatan itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana prosesnya itu. Terus kedua di Desa Madangan. Nah, Desa Madangan itu juga kami diajari bagaimana juga membuat ada rempah-rempah yang bisa menyembuhkan penyakit. Itu namanya lengis tandusan. Nah, lengis tandusan itu untuk penyakit seperti pegal-pegal, demam. Nah, itu kami sudah mencobanya kemarin, itu kan kecapean nih di bus. Nah, kami setelah sampai di situ kami diajarin membuat lengit tandusan itu, ternyata memang betul-betul ampuh setelah kami tempel ke badan itu. Nah, jadi berhubung kami itu lingkup kesehatan, jadi kami lebih banyaknya itu ke kesehatan gitu, ke pengobatan gitu. Untuk kebinekaan selanjutnya itu kami ke tempat ibadah. Nah, ke tempat ibadah itu kami melukat, dan itu satu hal yang paling menarik sekali untuk teman-teman cobai dan untuk kita semua cobai juga. Ternyata melukat itu bukan hanya sekedar mereka beribadah saja, tidak. Ternyata itu ada khasiatnya, itu ada manfaatnya untuk meredakan penyakit juga ya kata mereka. Dan setelah kami coba memang betul ternyata itu bukan bohong. Nah, melukat itu kami sampai di tempat melukat itu. Terus ada beberapa pancoran ya, ada sekitar 14 pancoran di situ. Nah, setiap pancoran itu keyakinan setiap pancoran itu, misalnya kan pancoran pertama itu ada doanya, kamu minta apa, terus ya mereka kan percaya itu ya. Pas kami melakukannya itu ya kami dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan sendiri. Ada juga kok muslim yang mencoba melukat itu, ada juga dari teman-teman dari sini. Nah, di beberapa pancoran itu ya kami berdoa seadanya bagaimana kami berdoa, dan ternyata setelah kami melukat itu rasanya itu seger banget. Kami yang kecapean dari perjalanan itu, setelah kami mencoba itu ya kami, aduh ternyata seger banget, seperti ini ya rasanya. Melukat bukan hanya sekedar mandi doang, enggak ya, ternyata itu ada khasiatnya. Nah, selain tempat ibadah, kami juga ke tempat itu kami juga ada yoga. Nah, yoga itu juga ya sesuai dengan yang saya katakan tadi, masih lingkup kesehatan. Itu kan yoga bagus untuk kesehatan. Jadi kami diajarkan senam yoga di Bedugul kemarin tuh. Nah, Bedugul itu bagus banget. Jadi pokoknya di Bali itu kemanapun kami dibawa itu nggak ada yang mengecewakan. Itu tempatnya semua bagus banget. Jadi ada juga inspirasi nih, ada inspirasi toko yang anak muda bisa sukses di usianya yang muda. Kami di apa kemarin tuh, kami di minyak kelompok 2 di minyak Faras, kami di pabrik yang lainnya minyak kutus-kutus. Nah, jadi kami dikasih tahu sama beliau bagaimana tips sukses di usia muda. Terus dia juga menceritakan kisahnya kenapa bisa sukses di dunia pengobatan di usia yang muda, dan itu menurut saya cukup menginspirasi banget. Ternyata Bapak ini hebat, ternyata bukan hanya dari sarjana aja sukses orang, ternyata ketika kita itu betul-betul niat dan bersungguh-sungguh, tidak ada hasil yang mengecewakan, bukan begitu? Terus kegiatan selanjutnya itu ada refleksi juga di kampus. Nah, di refleksi itu kami merefleksikan kembali apa aja kegiatan yang telah kami lakukan. Misalnya ini kan kemarin kami 2 kali kebinekaan. Nah, seterusnya itu kami refleksi, menceritakan, mengulas kembali apa yang kami dapat di kebinekaan tersebut. Nah, setelah refleksi itu, kegiatan paling terakhir dari segala kegiatan modul Nusantara itu ada kontribusi sosial. Nah, kontribusi sosial kemarin itu kami ke
SOS itu tempat panti asuhan, tapi itu bukan panti asuhan seperti panti asuhan umumnya. Panti asuhan itu masing-masing ada ibu asuhnya dalam satu rumah itu. Jadi ya kami kemarin tuh di situ ada penyuluhan, ada juga bakti sosial kemarin di situ. Nah, dari semua modul Nusantara itu yang saya dapatkan itu cukup banyak sekali, dari pengalaman, ilmu, relasi juga. Ya, itu beberapa yang telah saya dapatkan dari modul Nusantara. Ya mungkin ya banyak ini pengalaman yang abang dapatkan selama, mungkin dari teman-teman juga yang kemarin ikut di PMT STS Binosa, mungkin dapat pengalaman yang banyak dan mungkin dapat pelajaran bahwa di setiap tempat yang kalian kunjungi pasti ada mungkin sejarahnya, mungkin dari apa sih, kebinekaan, refleksi, terus tadi kontribusi sosial, bagaimana teman-teman bisa ya ngasih kontribusi nih ke teman-teman yang ada di tadi SOS ya. Dan boleh ada nggak sih satu tempat Modnus yang memang paling berkesan buat abang, mungkin dari teman-teman yang kemarin ikut sendiri, ada nggak sih tempat yang paling berkesan? Tempat paling berkesan itu selama modul Nusantara itu kebinekaan itu ke tempat melukat itu, ke tempat beribadah itu. Karena jujur kami itu dari sini kami masih belum tahu apa itu melukat, bagaimana khasiatnya. Dan itu paling bagus sih dari memang bagus semua modul Nusantara kami, tapi paling bagusnya itu ke melukat. Dan setelah kegiatan modul Nusantara itu kami mencoba melukat lagi tanpa ada dosen, kami bareng sama anak Bali yang tahu tentang melukat. Jadi kami ikut mereka karena memang seru, terus bagus untuk tubuh kita juga gitu. Oke. Berarti ya di mana ada beberapa tempat, pasti ada tempat paling berkesan. Dan pas Modnus ada nggak sih kalau dibilang ya mungkin suka dukanya pas Modnus, ada nggak sih? Abang juga sebagai kepala KPU kan pasti merasakan itu sendiri gitu. Boleh nggak sih ceritain ke teman-teman? Ya mungkin nanti ya dari dukanya mesti teman-teman yang lagi nonton bisa menghindari. Kalau sukanya nanti mungkin ditambah-tambah biar jadi lebih banyak lagi nih sukanya di tempat nanti kita tujuan. Suka dukanya tentunya ada ya. Baik suka baik duka dari kami maupun dari lulusannya. Nah, pertama ini itu sukanya dulu ya, sukanya. Nah, sukanya itu tentunya happy, senang, bisa keluar tanpa biaya. Kami dibiayai sama kampus, makanannya kami dibiayai sama kampus juga. Jadi itulah sukanya, kami bisa menjelajah secara gratis, secara ya pokoknya nggak mengeluarkan uang sama sekali. Nah, dukanya itu gimana ya menceritakan dukanya itu? Dukanya itu yang pertama itu menunggu teman-teman nih, itu hal yang paling nggak saya suka ya, yang tidak on time itu paling benci dengan yang namanya tidak on time. Nanti dibilang kita ngumpul di kampus jam 7, datang itu jam 7.30. Tapi untung di Stikes Bina Usada Bali itu memang wajib on time. Kamu tidak datang 5 menit lah, paling toleransi itu 5 menit, itu paling lama banget ditoleransi. Nggak datang selama itu langsung ditinggal. Itu kemarin sempat bus sudah mau jalan terus itu mau ditinggal. Ya dia udah datang ya udah disuruh naik aja. Jadi ya itu sih dukanya pertama. Terus ada juga sih beberapa konflik di antara teman-teman di tempat kemarin itu. Jadi ya ada beberapa sih yang jadi kendala kemarin itu. Ya nggak usah di-spill lah ya, karena itu termasuk private orang itu juga. Jadi ya untuk dukanya itu ya ada, cuman konflik antara teman gitu aja. Oke. Tadi kan Abang udah nyertakan suka dukanya dan kemarin tuh ngikut maksudnya di mana aja. Ini kan kalau dibilang Modnus kan sudah terstruktur. Misalnya Sabtu ini mau kemana, ada nggak sih kayak misalnya punya rencana sendiri, pakai biaya sendiri, misalnya wah kita belum ke sini nih, boleh nggak sih kita bareng-bareng gitu ke tempat ini, misalnya kan kemarin searching di Google tempat wisata yang belum dikunjungi nih teman-teman sih, ada nggak sih kemarin ngikut kayak gitu? Oh ada dong, bahkan ya sebelum kami
menginjak kaki ke Bali itu setelah lolos itu kami udah ada list sekian. Oke. Setelah sampai di Bali nanti itu selain modul Nusantara itu kita mau kemana? Karena kan modul Nusantara itu cuma sekali seminggu. Iya. Jadi selama 6 hari itu kan bosan juga di kos. Kalau misalnya perkuliahan nggak ada, terus kan kalau misalnya balik perkuliahan jam 4 ya jam 4 sampai ke malam itu kan bosan juga kan di kos. Nah dari Medan itu udah ada camp list, kita mau kita kesini, kita kesini, kita kesini. Nah setelah sampai di Bali itu ya kita ajak teman-teman nih. Bahkan ya sehari setelah sampai di Bali itu kami langsung ke pantai loh, saking penasarannya itu kami langsung ke pantai yang terkenal di Bali itu kan Kuta. Nah pertama kali itu kami ke Kuta, jadi langsung nih teman-teman yuk ayo kita keluar. Jadi karena pertama itu kan rame-rame. Pertama itu kami langsung rame-rame, ternyata kami itu salah lokasi ya, namanya juga baru pertama, terus nggak ada yang tahu tentang Bali itu, semua itu baru di situ. Jadi ya pandai-pandai lah ya memesan driver. Nah yang lucunya itu kami mau ke Kuta nih, itu kan Kuta bagus ya sunsetnya di situ. Ternyata kami itu ke matahari terbit, kan beda banget dari konsep. Itu udah sore banget loh, itu udah sore jam-jam 4:30. Kami mau ke sunset, kami itu mau ke sunset sebenarnya, ternyata kami diantar ke matahari terbit. Ya malam gitu mana ada matahari terbit ya kan. Jadi sampai di pantai matahari terbit itulah mau ngapain di sini, apa yang mau kita kita lihat, karena bagusnya di pantai itu pas ininya sunrise-nya. Jadi ya udah daripada ke bolak-balik lagi, ya udahlah di sini aja dulu. Terus pas besoknya itu kami ke pantai. Kami itu mencoba ke pantai, apapun nama pantai yang ada yang lagi FYP di TikTok itu kami kunjungi. Kami nggak mau ketinggalan dong. Ya percuma datang ke Bali kalau diam diri di kos. Terus kami juga sempat kemarin ke Nusa Penida. Nah, Nusa Penida itu cantik banget, itu bagus banget. Terus ada sih beberapa, pokoknya bisa dibilang 80% kami udah menjelajahi Bali. Jadi kalau dibilang, ya kalau misalnya nyampe situ rugi nggak sih kalau nggak ke tempat, mungkin moodnya sudah tertutup dan ke tempat yang lain itu kayak rasanya sayang kali gitu. Nanti balik ke Medan kayak, waduh kok kemarin nggak kesini gitu kan. Nah mungkin dari selain kegiatan yang dari Motnos terus kemarin ya pergi sendiri nih keluar, untuk kegiatan kampus sendiri yang kalian ikuti ada nggak sih di sana? Oh ada. Ada beberapa kegiatan kampus yang kami ikuti. Saya sendiri bergabung di UKM KSR. Nah, tapi saya sebagai tamu kemarin itu bukan anggotanya, karena KSR itu untuk mahasiswa itu aja, tapi kami gabung. Terus ada juga beberapa yang ikut di UKM Paduan Suara, di KM Futsal. Nah, ada juga teman-teman yang bergabung di UKM lainnya seperti UKM Bahasa. Mereka itu ada UKM bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu mereka macam-macam mempelajarinya. Ada juga kemarin teman kami namanya Kak Jessica itu ikut di UKM Bahasa karena dia itu juga jurusan bahasa Inggris, jadi nyambung dengan jurusannya. Oke, berarti kalau dibilang ya kalian di situ ya wajib berkontribusi juga nih di kegiatan-kegiatan. Iya, wajib, kami harus ikut nambah-nambah pengalaman juga sih. Oke. Ya mungkin dari serangkaian yang ya mungkin yang sudah saya tanyakan dan Abang sudah berbagi pengalaman, dan mungkin bisa nggak sih Abang hadir ngasih motivasi ke teman-teman yang memang ini lagi jalan di PMM 4 dan akan mungkin ada PMM 5 ini ke depannya, bisa nggak sih ngasih motivasi kesan-pesannya ke teman-teman yang lagi jalan dan mungkin akan mau mendaftar di PMM 5 nanti? Ya, untuk teman-teman yang sedang PMM 4, jelajahi banyak-banyak, ini kesempatan emas buat kita. Ingat loh, di luar sana banyak mahasiswa yang pengen berada di posisi kita saat ini, jadi jangan disia-siakan kesempatan itu. Jelajahi sebanyak-banyak mungkin dan perbanyak relasi sebanyak mungkin, karena relasi itu kan sangat penting untuk kita. Misalnya nanti setelah selesai itu kan misalnya butuh pekerjaan nih atau mau keluar kota, misalnya kayak Hardi kan udah ada teman di Bali, misalnya kan si Uco aku mau ke Bali ya. Ya kan nggak kewalahan lagi. Terus ada di Sulawesi, ada Kariko aku mau ke Sulawesi ya, temani nanti ya.
ya itulah pentingnya relasi itu, menambah relasi itu sangat penting. Jadi untuk teman-teman semua, pokoknya jelajahi sebanyak mungkin dan buat kegiatan itu sebagus mungkin. Jangan menyendiri, itu tuh nggak bagus banget menyendiri. Pokoknya bergaul sama siapapun di tempat itu dan ikuti juga kegiatan itu dari awal sampai akhir. Dan untuk teman-teman semua yang masih belum lolos PMM 3 dan PMM 4 kemarin, tenang aja, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut, ada PMM 5 dan silahkan berkontribusi, mendaftar aja dulu, siapa tahu lolos ya kan. Jadi ya sesuai yang saya katakan tadi, masih banyak mahasiswa yang pengen mengikuti PMM ini, cuman ada kendala karena semester akhir, tidak ada dukungan dari prodi. Banyak loh dari kampus-kampus sana yang tidak ada dukungan prodi, apalagi dari teman-teman Sari Mutiara. Kita kan sangat didukung oleh kampus ya, apalagi prodi itu sangat mendukung kita untuk mengikuti PMM ini. Jadi untuk teman-teman silahkan ambil kesempatan ini kesempatan bagus buat kita di usia yang sekarang ini. Oke, mungkin terakhir ini satu kata nih untuk program PMM. Untuk program PMM ini, semoga program ini tidak hanya sampai di sini aja, semoga terus berlanjut karena adik-adik kami itu masih kepengen mengikuti seperti apa yang telah kami ikuti. Tapi kalau dibilang ya, jangan pernah takut mencoba nih apa segala hal misalnya dari kegiatan itu harus dicoba biar nantinya pas lulus ada pengalaman dan mungkin sesuatu yang memperbanyak relasi nih. Apalagi kan ini dari seluruh Nusantara nih, dari Sabang sampai Merauke itu ada relasinya gitu. Dan terima kasih buat Bang Hadi telah sharing tentang pengalamannya pas di Bali, yang tadi nulis sebelum ke Bali tuh nulis di mana aja nanti mau kemana gitu kan. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mencoba nih salah satu trik dari Bang Hadi bahwa ya nulis dan dia tadi udah jadi kepala suku dan diundang jadi narasumber nih di YouTube dan itu nge-live nih dari mungkin yang nonton dari seluruh Indonesia nih teman-teman. Iya, seluruh Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Bang Hadi dan teman-teman yang sedang menonton. Sampai di sini aja untuk podcast kita kali ini. Saya Eksmin Manjaya pamit. Sampai jumpa di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa. See you.